Polisi tangkap lagi 6 pengeroyok bos rental mobil di Pati, total sudah 10 tersangka. Kembali menangkap para pelaku pengeroyok BH, bos rental mobil asal Jakarta yang tewas di kawasan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Sebanyak 6 orang tersangka baru yang ditangkap polisi ini merupakan warga Kabupaten Sukolilo, Pati. Iya betul, ditangkap lagi 6 orang sehingga total 10 orang, kata Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi kepada wartawan, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Ahmad Lutfi menuturkan, 4 tersangka ditangkap pada tanggal 14 Juni tahun 2024. Keempat tersangka itu merupakan berprofesi sebagai petani berinisial S, 35, AK, 48, SA, 60, SUN, 63. Peran S yakni menginjak perut dan memegangi kaki korban, peran AK menginjak perut korban, lalu SA berperan memukul dengan batu yang dibungkus kaos warna merah kepada korban, dan SUN berperan mengejar dan menarik kerah korban. Adapun keempatnya melakukan aksinya ke korban inisial SH, ucapnya. Kemudian, 2 tersangka baru lainnya berinisial NS, 29, dan SU, 39, yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada tanggal 15 Juni tahun 2024. Keduanya berperan memukul dan menendang pada korban luka berat. Selain menangkap tersangka, Ahmad Lutfi menyebut pihaknya juga mengamankan barang bukti pakaian para tersangka. Akibat perbuatannya, ke-6 tersangka baru ini dijerat pasal 170 ayat 2 kedua KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Wilayah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah tengah menjadi perhatian publik setelah kasus pengeroyokan hingga menyebabkan bos rental mobil tewas. Banyak yang menyebut jika wilayah tersebut digunakan sebagai penadah kendaraan bodong. Berdasarkan rekaman Google Maps, jika dilihat banyak kendaraan di sana yang tidak menggunakan plat nomor. Beredar di media sosial video yang memperlihatkan sejumlah kendaraan tidak menggunakan plat nomor. Disebutkan bahwa lokasinya berada di Desa Sukolilo, Pati. Dikutip dari Kompas.com, unggahan tersebut dibagikan juga oleh akun Instagram Losomotif pada Sabtu 15 Juni 2024. Padahal berdasarkan ketentuan undang-undang, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Selain itu, tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB alias plat nomor juga harus dipasang. Peraturan ini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya pasal 68 ayat 1. Sementara sanksi yang melanggarnya tertuang pada pasal 280 UU LLAJ. Setiap kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari wilayah Sukolilo, 39 kendaraan itu terdiri dari 33 motor dan 6 mobil. Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan menyebut sebagian besar kendaraan bodong itu berasal dari satu rumah. Warga Sukolilo, Wati, 27 tahun mengaku kaget saat mendengar kabar tersebut. Pasalnya, operasi dilakukan secara serentak di sejumlah ruas jalan dan tempat jual beli sepeda motor. Sementara motor miliknya diakuinya juga tak memiliki surat lengkap. Selain itu, siswa SMP yang membawa sepeda motor untuk berangkat sekolah juga takut jika kendaraannya ikut diangkut oleh pihak kepolisian. Hal serupa juga diungkapkan Sardi. Dikatakannya kondisi di tempat tinggalnya sudah kondusif dan tak ada sepeda motor yang dibawa polisi. Merespon hal ini, Camat Sukolilo terjadi pengeroyokan. Nahas, Burhanis meninggal sementara 3 rekannya mengalami luka hingga patah tulang. Saat ini polisi telah menangkap pelaku sebanyak 10 orang. 6 pelaku baru ditangkap pada 14 dan 15 Juni. Polisi sudah tangkap 10 orang yang tewaskan bos rental, masih buru pelaku lain. Polisi berhasil menangkap 6 tersangka baru yang melakukan pengeroyokan terhadap bos rental asal Jakarta, Burhanis, hingga tewas di Kecamatan Sukilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Jumat dan Sabtu, 14 tanggal 15 Juni tahun 2024 lalu. Dengan penangkapan ini, total sudah ada 10 tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian terkait kasus ini.
Kendati demikian, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi menuturkan pihaknya masih memburu pelaku yang mengajak massa untuk mengeroyok Burhanis. Namun, Ahmad Lutfi mengungkapkan identitas pelaku tersebut sudah dikantongi. Masih ada tersangka lain yang buron, kami sudah kantongi identitasnya. Kami juga masih mencari siapa pemicunya yang mengajak massa, itu yang masih kami cari, katanya dalam konferensi pers di Mapolda Jateng, Sabtu kemarin dikutip dari Tribun Jateng. Dia pun memperingatkan agar para tersangka yang masih buron agar menyerahkan diri. Kami sudah kantongi nama-namanya, misal tidak menyerahkan diri kami lakukan upaya paksa, terangnya. Di sisi lain, Ahmad Lutfi menuturkan 6 tersangka yang sudah ditangkap ini memiliki peran masing-masing. Adapun tersangka pertama berinisial STJ, 35 tahun, berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban. Lalu, tersangka kedua, AK, 46 tahun, menginjak perut korban. Kemudian ada tersangka ketiga Sa, 60 tahun, berperan memukul korban dengan batu, serta SU, 63 tahun, mengejar dan menarik kerah korban sebagai tersangka keempat. Selanjutnya, ada tersangka kelima dan keenam, NS, 29 tahun, dan SHD, 39 tahun, yang memiliki peran sama, yaitu memukul dan menendang korban. Sementara, 4 tersangka lain yaitu N, 51 tahun, BC, 37 tahun, AG, 34 tahun, dan M ditangkap dalam rentang waktu antara 7 sampai 10 Juni tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, Burhanis dan 3 rekannya SH, 28 tahun, Kebon, 54 tahun, dan AS, 37 tahun, dikeroyok saat hendak mengambil mobil Honda Mobilio yang dilarikan ke Pati pada tanggal 6 Juni tahun 2024 lalu. Dia pun lantas menemukan mobil tersebut di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati. Namun, saat membuka pintu mobil itu dan mengendarainya, mereka diteriaki maling oleh warga sekitar dan kemudian dikeroyok. Nahas, nyawa Burhanis tak berhasil diselamatkan kendati sudah dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, 3 rekan Burhanis mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan. Bos rental sempat lapor polisi soal hilang mobil sebelum mengambil ke Pati. Burhanis sempat melaporkan kehilangan mobil tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur. Dalam laporannya, Burhanis menyebut mobil Honda Mobilio yang disewakannya dibawa kabur oleh penyewanya. Betul, ada laporan itu, kita sudah melakukan rangkaian penyelidikan, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean pada Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Kendati begitu, Armunanto tak merinci penyewa yang dilaporkan dan sejak kapan mobil yang disewakan Burhanis itu hilang. Dia hanya menyebut dalam penyelidikan, penyidik belum tahu soal keberadaan mobil tersebut. Dalam laporan menyebut nama terlapor, penyewa, mobil disewa secara bulanan, katanya. Aparat kepolisian melakukan penggerebekan di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah yang sebelumnya menjadi lokasi terbunuhnya bos rental mobil. Hasilnya polisi berhasil mengamankan sejumlah mobil dan motor tanpa identitas jelas. Sebelumnya ramai diperbincangkan jika wilayah Sukolilo, Pati menjadi tempat penadah kendaraan bodong. Kabar ini mencuat buntut pengeroyokan dan tewasnya Burhanis, pengusaha rental mobil asal Jakarta pada Kamis 6 Juni. Merespons kabar tersebut, tim gabungan Polda Jawa Tengah melakukan operasi besar-besaran pada Kamis 13 Juni. Dalam operasi itu, 6 mobil dan 23 motor bodong berhasil diamankan. Kabar ini dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Johansen Ronald Simamora. Puluhan kendaraan itu disita dari 3 wilayah berbeda, yakni dari Kecamatan Sukolilo, Trangkil, dan Tambak Romo. Sementara camat setempat langsung mengumpulkan tokoh masyarakat setelah banyak yang memberikan penilaian buruk di Sukolilo, Pati. Camat Sukolilo Andrik Sulaksono menuturkan rapat untuk membahas tentang keamanan dan ketertiban masyarakat agar main hakim sendiri tak terulang lagi. Ia pun tak menampik bahwa imbas dari kejadian di Desa Sumber Soko beberapa waktu lalu, citra Sukolilo, Pati menjadi buruk.